92,5 Maestro FM House with the Sounds of Maestro. Balik lagi di Ladies Talk barengan sama Elke. Ada para ladies dan Pak Produser Ricky Hans. Wih, seru banget ya. Kita berkumpul hari ini karena ini anniversary-nya Ladies Talk yang ke-1 tahun. Wah, aku senang banget ya. Ini suasananya benar-benar kalau teman-teman yang join di YouTube kita, di YouTube-nya Maestro Radio Bandung, pasti lihat banget ini suasananya beda banget dari biasanya. Seru banget dan kita bakal tanya-tanya langsung ya Pak Prot ya. Iya, betul. Ini bisa dibilang kayak testing nggak sih? Bisa. Aku mau nanya sama Cinoni tadi ada apa Bu? Sakit gigi ya? Kok sakit gigi? Ya, tadi dia lagi megang gigi. Kamu mah maunya teh sama yang cantik aja dah ih. Lihat aja. Daripada aku mau main ganteng bahaya. Aku nyarinya Yuni, sekarang ke Noni. Liatin pipinya sampai ping-ping gitu tuh Noni tuh. Mending gue nyari yang cantik kan daripada yang ganteng, ya kan? Iya bener sih. Itu nakutin banget kalau kayak gitu Pak Prot. Jangan. Jangan. Oke, gimana Kak? Mau nanya-nanya apa ya? Tadi kita mau nanya pengalaman ya. Benar-benar. Kan dulu mah kan onsite nih. Memang beda banget ya sama yang sekarang. Nah, awal-awal kan aku nggak ngikutin nih. Awalnya siapa sih kok yang waktu itu pertama kali tamu yang diundang hadir? Ingat nggak sih? Pertama kali tamu. Seingat gue sih Ibu Hana ya. Oh gitu? Iya nggak sih? Iya. Cici Kumala kan yang pertama, Cici ketiga dan kalau nggak keempat. Halo. Sempat juga. Saya PW. Nah kan. PW itu siapa ya dulu ya? Gak pakai Tidak ada. Gak pakai kita semua menceburkan diri waktu itu. Kita so jago dulu Bune. Oh iya, yang pertama kayaknya nggak ada narasumbernya loh. Iya, nggak ada Pang-Pang. Nggak salah Pang-Pang. Terus Iya, kita pakai skrip. Suruh jadi kesimpulan. Itu yang Tamunya nggak langsung ngomong ya, itu yang pakai baju pink itu yang pertama tuh. yang pertama itu ya. Iya. angkatan pertama ini. Seingat aku sih Cihana sih. Kalau Tante Kum tuh kayak nantinya deh. Ya Hana Yang dulu. pertama Kumala. Ini teh ya Kumala pertama. Tante Itin dan Vicky itu luar biasa Luar biasa menggoreng orang maksudnya. Jadi mau siapa dulu nih? Cici Kumala Yaudah. atau siapa nih? Wes. Kumala hilang. Tante Kum jangan naik kereta dulu Tante. Oh, mau lihat di agenda. Waduh. Ayo. Aku tak lihat di IG loh ya. Nah, dia punya historical Ayo ada bukunya nih. Siapa Tante ternyata Tante? Kita nanya Ibu Hana dulu. Cici Ya, Hana. boleh. Ya, awal pertama kali terus disuruh hadir, ya kan pasti udah terbiasa dong, ya kan, menjadi seorang pembicara, ya kan. Tiba-tiba harus nongol di Ladies Talk yang harus menggawangi host-hostnya nih yang masih pada tegang kayak gitu. Itu gimana sih pengalamannya waktu dulu? Pengalamannya deg-degan ada karena yang lain mah cuma enak, cuma dapat satu sesi saya harus ngerangkum 3 sesi dalam waktu yang singkat-singkatnya kan, kebayang kan. Nah itu yang paling nggak enaknya tuh itu yang yang lain cuma 1 sesi, gue bagiannya 3 sesi lah, harus merangkum. Itu yang bikin deg-degan, bingung gitu mau kemana arahnya dan harus mana yang benang merahnya mau yang mana. Itu sih Ricky. Oh, oke. Ini Ibu Fang kayaknya senang banget. Itu kenapa Bu? Kenapa sih? Bukan, yang pertama kita sebenarnya ada lewat Zoom juga Tante Lydia loh. Iya benar. Ami Pernah juga. Lydia itu yang pertamanya tuh. Terus Hana. Jadi Iya, silakan. Iya silakan. Urutan. Oke, berarti menegangkan sebetulnya ya. Satu itu. Oke, aku mau nanya siapa lagi ke? Tante Lydia dulu kali ya. Tante Lydia, oke. Silakan Tante. Sebenarnya yang pertama itu Tante Kumala. Kemudian tidak apa-apa lah. Jadi 3-2-1 ya. Ya. Nah, saya itu ceritanya lain lagi. Kenapa tuh Tante? Iya, jadi rame-rame di grupnya Ladies Talk itu
ya kelihatan nada tegangnya Kitin. Nanya ini siapa yang akan jadi narasumber, dan tidak ada jawaban, hanya ada jawaban yang meyakinkan dari Tante Kumala, tenang, pasti ada. Oh iya bener, akhirnya muncul sama Lydia ya. Ya. Nah, jadi saya itu sebenarnya tidak pernah masuk nominasi, tiba-tiba muncul. Dan yang lebih menegangkan adalah saya waktu itu sedang asik-asik ini mangga, panen mangga di rumah. Jadi ya entah gimana, saya terus lagi santai lah gitu di rumah, lihat HP. Kelihatan di situ ada ketegangan. Ayo siapa yang bisa dan segala macam. Akhirnya ya karena memang waktu itu kondisi pandemi yang kemudian diputuskan kita semua online melalui Zoom. Jadi akhirnya ya sudah, kali ini saya yang naik salib. Ya, jadi kebayang ya, boleh dibilang tidak ada persiapan. Karena saya pikir bahwa memang sebenarnya sudah ada gitu ya orang yang akan maju begitu, tapi karena memang last minute, akhirnya ya udah saya memberanikan diri karena saya percaya biasanya memang bagian cadangan tuh saya gitu ya. Karena saya melihat ketika kita adalah dalam posisi cadangan dan tidak siap, sekali lagi bukan berarti tidak mau mempersiapkan diri ya. Saya melihat bahwa justru saya semakin bergantung pada Tuhan gitu. Nah, jadi itu pengalaman saya bagaimana mendadak begitu ya. Saya tidak ada perencanaan untuk itu, tapi karena memang demi ada orang yang bisa menjadi narasumber, akhirnya saya ambil bagian di situ. Gitu. Silakan yang pertama. Lanjut ke Tante Kum nih. Tante Kum katanya orang pertama, katanya Tante Kum. Iya. Si Ini Pang orang pertama. Kalau hasil dari buku primbon saya, aduh. itu tuh pertama kali siaran Ready Stock itu tanggal 13 November. Oh. Iya betul. Iya betul. Nah, lalu Itu cuman berempat doang. Nah, pada waktu itu awalnya tuh tidak ada yang merangkum, ingat nggak? Betul. Betul. Yang merangkum tuh Titi yang merangkum. Nah, baru kemudian setelah dievaluasi ya itu baru kemudian ada narasumbernya. Cuman saya tidak yang pertama, yang Mutiara tuh Lasma apa ya? Tidak. Saya bukan ya? Mutiara soalnya Fang. Nah, berarti Fang yang merangkum. Iya. Karena saya kebagian yang problem emosi wanita itu bulan Mei tanggal. Nah lo. Akurat saya. Akurat banget loh. 61. Nah, itu yang saya siaran di situ. Begitu. Perasaannya gimana Tante Kum? Nah, memang bagi saya itu terus terang ya takutnya tuh kalau sampai ada pertanyaan para pendengar dan saya nggak bisa jawab kan, aduh, bagaimana masa call friend gitu kan? Tapi ya puji Tuhan lah ya, itu semua berjalan dengan lancar walaupun dengan terus terang pasti stres lah kalau siaran onsite dengan via Zoom gini itu beda banget ya. Siaran onsite itu tuh jauh lebih menegangkan gitu ya. Untung ada kantin mana sehingga saya bisa menenangkan diri gitu ya. Tapi dari respon waktu itu saya ingat banget ya, saya share waktu itu saya sering share sih ke gereja gitu ya, ke kaum wanita di gereja, responnya cukup baik gitu ya, bahwa dan memang itu banyak diinget tuh setelah yang kereta-kereta itu kereta dan si kaki odol itu tuh, nah itu membuat saya rada waduh, mestinya saya nggak usah ngomong kayak gitu ya. Oh, jangan gitu Tante. Yang diingat bukan sesinya kalau ke odol. Aduh ampun. Nah, itu sih teman-teman. Tanggal 13 sudah ada skrip. Iya benar, masih ada skrip.
Udah ada ini, soalnya ada angketnya itu loh Ibu Cici. 13 apa? 13 November ada angket dibikinin sama Ibu Cici Rivosa dulu. Awalnya yang bikin rangkuman Ciri Fosa emang. Iya. Betul. Betul, itu tuh. Jadi awalnya tuh 13 November tuh siaran Ready Stock. Pakai kaos merah. Iya, itu Merah terus katanya nggak boleh pakai kaos. itu ketegangan pertama itu luar biasa. Aduh, ampun. Gimana pas awal-awal banget kata Cititin cuma 4-an awal banget. Iya. 4-an tuh siapa? Yang disalibkan berempat. Cititin, Dita, siapa gitu. Si cewek, si Fafa. Sama, Angel. Sama Angel. Angel cewek, Cifam sama aku sama Dita. Ya. Jadi dulu yang bikin skripnya tuh Ibu Rivosa ke. Nah, skrip itu gitu. Ya. Ciri Fosa. Bener. Ciri Fosa begitu lihat nyatanya, loh skrip aku dibawainnya kayak gini, gimana tuh Ciri Fosa? Kenapa begini gitu, pasti ada dalam hati gitu gak sih? Aduh, itu salah saya itu. Maksud gue mau nendang A, kenapa yang ketendang jadi Z gitu misalnya gitu. Ada pengalaman gitu. Ciri Fosa gimana pengalamannya? Sebelum aku yang cerita nih. Aku lip zoom dulu ya. Ya nggak sampai benar-benar kaget bahwa berbeda, karena waktu saya bikin kan ya pasti nggak mungkin sama lah, nggak sama persis pastilah ya, apalagi kan itu bicara kan nggak mungkin, kecuali lagi ujian ya sama persis. Jadi sebenarnya sayanya sih sudah ya nggak masalah ya, memang hal-hal itu bisa terjadi lah itu antara skrip sama yang dibicarakan. Kan tergantung situasi sikon juga kan gitu. Jadi improvisasi sih ya nggak masalah, tapi kan tidak menyimpang jauh sekali gitu. Yang penting itu kan sebenarnya skrip hanya untuk rambu-rambu aja sih pagernya. Itu konsep saya memang gitu, makanya suka titik-titik cerita apa kan juga nggak lengkap kan skripnya. Iya betul. Iya. I see. Pak Pros Sebetulnya tadi Hebat juga sih ya, bisa diolah gitu. wah, itu bukan bisa diolah sebetulnya, karena ketika kita baca itu kenapa gua baca lu bayangin dong itu sekian lembar ya. Itu begitu gue lihat, ya elah ini mah 30 menit juga selesai. Oh gitu. Makanya Mbak Cititin, pokoknya kalau lagi mau lady stock nih, mau rekaman ya, itu gue sama Ci Christine, inget gak Ci, kita sampai jam 2 subuh ngerjain. Ini gak bisa gini, lalu ubah lagi. Ubah semuanya. Pokoknya tegang. Lu nambah, iya gitu. Sampai akhirnya yang, udahlah, mending minta poin-poinnya aja deh. Tapi kan waktu itu memang susah, bukan susah sih, maksud gue kayak apa ya, kan baru awal dan tidak semua ladies ini punya base sebagai Wisdom. presenter. Iya. Wisdom mah gue yakin wisdom deh gitu, teman-teman WB pasti wisdom. Nah problematikanya tapi kan gue enggak Ki. Gimana sih? Anda kan banyak curhat. Nah, cuman pada akhirnya ya seiring berjalannya dengan waktu, terus juga diskusi-diskusi sampai akhirnya materi dari WB itu sendiri ya ibaratnya kayak ada materi baru nih, apa materinya? Ini nih materinya, poin-poinnya ini doang. Oh oke. Itu tuh kayak oke, udah santai gitu. Oh, keren banget ya. Iya, wah luar biasa lah pokoknya. Tapi pasti ini teman WB memang materinya sih luar biasa. Kita harus tepuk tangan dulu buat Benar. WB. Oh, Terima kasih keren banyak. sih. Ya, Gampang-gampang susah, tapi susah-susah nyelekit. Itu sampai ada pendengar kita yang bertanya soal apa ya waktu itu ya? Ingat nggak sih yang soal pasangan yang maksa atau apa ya? Gue lupa deh. Hyper. Terus nanya tentang hypersex lah, kayak gitu nanya. Itu muncul pertanyaan kayak gitu. Terus
kalau istri saya dominan itu ada sebetulnya ada rekaman ininya curhatan WhatsApp-nya. pendengarnya, ada WhatsApp-nya gitu. Dan itu juga memang sempat kita bahas juga, terus juga ya beberapa sih udah terbahas juga pada akhirnya seperti itu sih. Jadi materi dari WB sebetulnya itu tajam pada akhirnya bisa kena ke pendengar itu sendiri gitu. Ngomong-ngomong durasi masih lama kan ya? Oh ya lupa lihat, saya lupa lihat Pak. Dia saking seneng ya. Saking seneng ya, gitu. Ya. 4 menit Pak, Oke. 4 menit. Nah, Oke, 4 menit baik. aja. Bisa gini ya. Iya dong, produser di sini nggak apa-apa. Nah itu tadi baru dari kita nanya lagi ke yang lain. Boleh satu lagi ya. Boleh. Setelah itu siapa kok? Serah. Loh, awal-awal siapa? Enggak kan semuanya. Oh, Ci Esther dulu kali ya. Boleh, sikat. Ci Esther gimana Ci Esther kesan-kesannya? Ci Esther sempat onsite nggak sih kok waktu sebelum aku Nggak. gantiin? Enggak. Belum pernah. Oke, Ci Esther gimana perasaannya diundang ke Ladies Talk? Jangan bilang kapok ya Ci. Yang Ya jelas awalnya nggak mau nggak pede katanya Nah loh kan. Oh, yang jelas deg-degan. Mm-mm. Itu segala-galanya sampai dingin semua. aduh. Jujur itu pengalaman rasanya gimana ya, berbeda sekali gitu ya. Yang tadi Tante Kum yang bilang takutnya nanti ada pertanyaan yang nggak bisa kejawab gimana. Nah itu adalah di benak seperti itu. Itu aja sih. Memang udah beberapa kali Fang bilang ayo tapi sayanya masih belum mau. Oh. Gitu. Tapi setelah terjun gimana, Ci? Mau lagi nggak? mau katanya mau Ya tergantung nanti ya di Oh, berarti udah deal. Ya. Oke. Ini di-record kan ya? Record dong. Aduh, seru banget ya. Ada satu lagi yang belum, satu lagi boleh nggak? Boleh. Masih ada waktu. Cinoni. Perasaannya pas lagi kita diundang ke Cinoni diundang ke Ladies Talk awalnya gimana, Ci? Perasaannya gimana? Sama kayak Ci Esther. Pertama tuh apa sih deg-degan, aduh bisa jawab nggak ya? Ini pertanyaannya apa? Kan soalnya kita juga nggak tahu nih apa yang ditanya gitu kan, on the spot langsung. Oh tapi ternyata bisa jawab. Berarti kita menakutkan mungkin ya Ki, pada takut-takut begitu. Banget, iya. Kalian aja kan rasanya berat juga waktu itu kan. takutnya Gimana nih, pertanyaan takut yang banget. menjebak, Tin. Nah, Pertanyaan iya. menjebak. Pertanyaan yang menjebak Berat. itu yang memang kita akhirnya sulit untuk ngejawabnya mau gimana ya Bune ya. Nggak mungkin kan kita telepon orang lain, telepon Bune gitu kan. Oh, kalau nggak gini, Ciana. Pertanyaan apa yang paling begitu ditanyain sama teman-teman dari Ladies Talk terus langsung kepikir mati lu ini apa nih jawabannya, pernah sampai kayak gitu gitu. Ada nggak yang sampai Ini saya dapat nih catatan yang Cihana teh waktu itu ngomongin soal yang apa sih wanita tuh manut-manut aja atau apa gitu loh Ci. Itu beneran Cihana loh ternyata yang pertama kali penundukan diri. Pokoknya aku ini tulisan kuningnya apakah jadi sebenarnya kita jadi istri ini mesti manut aja gitu, diam aja gitu, asal nggak rela ya, apalagi misalnya istri anak pertama atau dia ada di posisi, dia punya posisi di pekerjaan. Nah terus udah gitu Dita aja yang kenalin Bu Hana. Nah wah, ini ada bukti otentiknya nih. penundukan diri. Aku aja susah tunduk. Umrik mah ngajakin dia ya biasa ya. Pertanyaan apa Cihana? Mungkin ada dari teman-teman ladies. Aduh nih, gua nggak bisa jawab. Tapi ya Tuhan, tolong. Itu yang salah satunya Kristinti itu sih gitu kan. Banyak hal yang gini, kita pikir pendudukan diri bicara tentang manut-manut gitu. Tapi kan seberapa jauh kita harus manut sama suami kita. Nah itu yang kadang kan yang jadi beda tipis gitu. Seberapa jauh kita harus manut sama suami kita gitu. Mau laki gua kacau narkoba apa gua masih manut gitu kan. Apalagi gua masih KDRT apa gua harus manut tetap gitu kan. Nah itu yang kadang menjadi beti. Kadang situasi apa yang diucapkan kan tidak sama dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Itu sih. Oh, iya. Pernah nggak kayak situasinya sedang terjadi?
Wah, sering atuh itu mah. Beli Oh. kita ngebahas nih ngorek gimana. Nah, Lady Stock tuh menakutkannya itu di situ loh, ya kan? Ya. Antara narsumnya takut kebongkar atau kita sih co-hostnya takut terbongkar. Benar, Ya kan? benar. Ada kalanya memang kita udah mengikuti alur gitu ya. Keceplosan, ya udah gua tumpahin dah semua. Tanggung ya. Ya udah Pak ini tanggung apa adanya ya udahlah. Ya udah apa aja adanya deh. Iya sih, bener banget. Aduh, seru banget ya Pak Pro. Ternyata awal-awal pas lagi onsite malah lebih seru ya. Sebetulnya, tapi kan tidak mungkin juga itu, mungkin siapa tahu lah ke depannya nanti kita masih bisa onsite lagi gitu. Cuma memang waktu itu kondisi dan yang paling unik adalah sampai sekarang nih ya, terus terang gue masih kagum dengan bentuknya wajahnya Cicewek seperti ini. Gue nggak tahu loh waktu lagi ketemu kali wajahnya kayak gimana tuh. Kayak gimana sih bentukannya mukanya gitu. Terus kayak mukanya, pokoknya semua muka co-host itu gue nggak hafal kecuali Ci Christine sama Cifang sih udah pernah waktu di Holis. Cihana juga udah pernah di Holis. Cuman waktu itu selebihnya gue juga nggak terlalu hafal gitu bentuk mukanya, karakteristik apa kayak gimana. Cuman sekarang seiring berjalannya waktu lagi ya tau lah kita mana yang suka curhat ya nggak, yang baju merah. Jangan sampai lolos. Dia langsung ngetik 00 loh. Ya aku mah siap lah. Aku mah siap Iya. apa adanya lah. Nah, siap apa adanya. Kita juga nanti bakal nanya juga nih sama narasumber ketika disuruh oleh sang ibu Kumala, apakah kalian akan siap apa adanya atau merasa terancam? Ya. Anggap ibu Kumalanya nggak di sini. Ya. Iya. Gak apa-apa, kita mute kok. Ya, nanti buat yang teman-teman juga yang nanti pengen nonton Lady Stock ya dalam bentuk visualnya bisa tonton di mana, Kak? Langsung Maestro Radio Bandung YouTube-nya ya, atau mobile apps kami. Oke, tetap di Lady Stock.